Mengejutkan, Hotman Paris tak terima Teddy Minahasa dihukum mati terkait kasus peredaran narkotika jenis sabu. Mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa divonis hukuman seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sang kuasa hukum Teddy Minahasa, Hotman Paris pun tegas akan mengajukan banding atas vonis seumur hidup yang diberikan kepada kliennya. Kami akan ajukan banding sesuai dengan pada saat nota seperti yang direplik, sebut Hotman Paris di ruangan sidang. Hotman Paris mengatakan upaya untuk membela kliennya tidak hanya berhenti di pengadilan tingkat 1 saja. Masih ada beberapa upaya lain untuk meringankan hukuman Jenderal Bintang 2 itu. Meski begitu, Hotman Paris mengaku cukup bersyukur lantaran kliennya itu tidak dihukum mati. Namun demikian pada hal pertimbangannya, Hotman Paris mengatakan kalau majelis hakim hanya menjiplak saja dari tuntutan dan replik dari jaksa penuntut umum. Yang pertama, saya tidak setuju Teddy Minahasa dihukum mati. Yang kedua, perjuangan masih panjang, masih ada banding, kasasi dan PK. Yang ketiga, pertimbangan hukum hakim 99% mengcopy paste tuntutan dan replik dari jaksa, kata Hotman Paris. Ada nggak tadi dengar pertimbangan hakim? Perintahkan dari Teddy Minahasa tanggal 28 September agar dimusnahkan. Tidak dipertimbangkan sama sekali. Harusnya dipertimbangkan. Kalaupun ditolak harusnya dipertimbangkan lagi, sambung dia. Berikut ada 4 sederetan respon kuasa hukum Teddy Minahasa, yaitu Hotman Paris usai kliennya divonis hukuman seumur hidup dalam kasus peredaran narkoba oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Yang pertama, akan ajukan banding. Kuasa hukum Teddy Minahasa, Hotman Paris mengajukan banding atas vonis seumur hidup yang diberikan kepada kliennya. Kami akan ajukan banding sesuai dengan pada saat nota seperti yang direplik, sebut Hotman Paris. Lalu Hotman Paris mengatakan upaya untuk membela kliennya tidak hanya berhenti di pengadilan tingkat 1 saja. Masih ada beberapa upaya lain untuk meringankan hukuman Jenderal Bintang 2 itu. Kita tegas tidak akan berhenti sampai di sini. Masih ada banding, kasasi dan PK nantinya, ujar Hotman Paris. Yang kedua, ucapan syukur tak dihukum mati. Hotman Paris mengaku cukup bersyukur lantaran kliennya itu tidak dihukum mati. Namun demikian, pada hal pertimbangannya, Hotman mengatakan kalau majelis hakim hanya menjiplak saja dari tuntutan dan replik dari jaksa penuntut umum. Yang ketiga, Hotman Paris sebut ada hal yang tak dipertimbangkan. Hotman Paris mengatakan pada saat sejumlah saksi ahli yang dihadirkan selama proses sidang, Teddy Minahasa sempat diperintahkan kepada Dodi Prawira Negara untuk menarik sejumlah penjualan sabu kepada Linda. Bahkan sempat diminta untuk dimusnahkan. Berdasarkan hal tersebut, harusnya Dodi sudah paham akan hal itu untuk melaksanakan semua perintah atasannya itu. Sudah tidak ada lagi pertemuan kesepakatan untuk melakukan tindakan pidana itu. Itu sama sekali tidak dipertimbangkan, tegas Teddy Minahasa. Yang keempat, Hotman Paris beberkan sejumlah kejanggalan. Hotman Paris mengaku sangat kecewa dengan keputusan hakim yang menjatuhkan hukuman pidana penjara seumur hidup terhadap kliennya, Irjen Teddy Minahasa. Hotman Paris beranggapan ada beberapa hal yang tidak menjadi bahan pertimbangan oleh hakim. Hotman Paris mengatakan pada saat itu Teddy Minahasa telah memerintahkan kepada Dodi Prawira Negara untuk menarik sabu-sabu saat akan bertransaksi agar segera dibatalkan. Tapi hal itu tidak jadi bahan pertimbangan hakim. Ada nggak tadi dengar pertimbangan hakim perintah untuk Teddy Minahasa pada tanggal 28 September agar dimusnahkan? Tidak ada pertimbangan sama sekali. Harusnya dipertimbangkan. Kalaupun ditolak harusnya dipertimbangkan, sebut Hotman Paris. Padahal, kata Hotman Paris, pada saat saksi ahli yang dihadirkan ketika proses persidangan mengatakan telah terjadi suatu kesepakatan atau meeting of mind antara Teddy Minahasa dengan Dodi Prawira Negara. Sudah tidak ada lagi pertemuan kesepakatan untuk melakukan tindak pidana. Itu sama sekali tidak dipertimbangkan, kata Hotman Paris. Selanjutnya, majelis hakim menilai
bahwa Teddy Minahasa telah menikmati hasil penjualan sabu-sabu, di mana Teddy Minahasa telah menerima uang dalam bentuk dolar Singapura. Menurut Hotman Paris, tidak ada saksi yang mampu membuktikan kalau Jenderal Bintang 2 itu telah menerima uang hasil penjualan barang haram. Bahkan dalam bukti CCTV juga tidak memperlihatkan adanya bukti serah terima uang dalam mata uang asing. Pengacara kondang itu juga menyoroti bahwasanya bukti chat antara Teddy Minahasa dengan terdakwa perkara narkoba lain itu tidak sepenuhnya ditampilkan alias dipenggal. Dan yang paling parah adalah yang sama sekali menyampingkan pasal 5 dan 6 Undang-Undang ITE yang mengatakan bahwasanya apabila ada bukti elektronik dan bukti elektronik seperti chat WhatsApp harus digital forensik secara utuh. Ini tidak dipertimbangkan. Jelas Hotman Paris.